Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. PD PKK Immanuel dan Cita Sudi Center kembali hadir dengan sebuah ilustrasi dengan tema bayangan. Sebelum itu saya mau mengajak kita sedikit bermain untuk tebak-tebakan. Kita lihat pada gambar yang pertama ini. Ada seorang anak lelaki dengan bayangan di depannya dan ada matahari di belakangnya. Nah, tebak-tebakannya apa? Apabila seorang anak dengan posisi demikian dan bayangannya terletak di sana seperti yang digambar, kira-kira mataharinya itu ada di sebelah mana? Coba kita tebak-tebak terlebih dahulu. Ya, mataharinya ada di sebelah belakang seperti yang ada di gambar. Nah, kalau kita lihat di gambar berikutnya, ada sekeluarga yang sedang berjalan dan kita lihat ada bayangan di belakang orang-orang tersebut. Kira-kira letak mataharinya ada di mana? Sebetulnya dari gambar ini sudah kelihatan ya, arah mataharinya di mana. Tetapi kita coba menebak terlebih dahulu. Kira-kira arah mataharinya ada di sebelah mana? Iya, betul. Mataharinya ada di sebelah depan, agak kiri, yang menghasilkan bayangan seperti yang ada di gambar. Dari tebak-tebakan ini, saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah ilustrasi dengan tema bayangan. Kita melihat pada gambar yang ada di hadapan kita semua saat ini, di mana ada gambar dua orang yang sedang berdiri, di mana yang satu lebih kecil, anak kecil, yang gambar kedua itu adalah orang dewasa. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, kedua orang ini berjalan dengan arah yang berlawanan. Yang satu berjalan menjauhi matahari atau membelakangi matahari, sehingga kita lihat bayangan yang ditimbulkan berada di depan orang tersebut. Nah, orang yang kedua, kalau kita melihat dia berjalan mengarah atau mendekati ke arah matahari. Dan akibat daripada itu, bayangannya terletak di belakang dia. Saya mengibaratkan bahwa matahari itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita berjalan menjauhi atau membelakangi matahari, artinya kita berjalan menjauhi Tuhan. Kita akan melihat bagaimana di hadapan kita ada bayangan yang terus ada di hadapan kita, sehingga kita terus melangkah di dalam kegelapan. Kita terus menginjak apa yang menjadi bayang-bayang kita. Mungkin masa lalu kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, apapun itu yang membuat kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kegelapan ini. Tetapi kita lihat kepada orang yang satu lagi, bagaimana dia berjalan mendekati atau mengarah kepada matahari, yaitu Tuhan. Bayangan yang ditimbulkan itu terdapat di belakang dia, sehingga dia tidak lagi melihat kegelapan hidup dia. Dia memiliki pengharapan yang baru, melangkah ke depan tanpa melihat lagi kejadian-kejadian buruk atau hal-hal buruk, kegelapan-kegelapan di dalam hidupnya yang ia alami. Dari ilustrasi singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berjalan menjauhi Tuhan, maka kita akan terus berjalan di dalam kegelapan.
Tetapi apabila kita berjalan dengan memandang Tuhan, menaruh setiap pengharapan kepada Tuhan yang ada di hadapan kita, di mana Dia yang selalu menuntun hidup kita di depan kita, maka kita akan memiliki sebuah pengharapan baru. Segala kehidupan lama kita, bayang-bayang hidupan lama kita, akan bisa kita tinggalkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari, saya mengajak kita semua terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita semua akan dijadikan pemenang-pemenang di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.